Harus cari prestasi aja lah, jangan cari pemberitaan ngeksis kasus orang, udah itu aja. Ya kalau memang itu terjadi perselingkuhan antara Raffi sama Ayu Ting Ting sih sangat disayangkan. Raffi itu karakternya sangat labil. Raffi belum tentu sehoki seperti sekarang. Pertemuan rahasia antara Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting di kawasan Depok akhirnya terjawab. Apa kata pakar mikroekspresi tentang mimik wajah Raffi dan Ayu yang terkesan menutup-nutupi fakta sebenarnya? Dikabarkan kesal pada pengkhianatan sang suami. Benarkah Raffi dan Gigi sudah pisah ranjang? Mengapa Ami Kanita, ibunda Raffi, seakan pasang badan untuk membela kesalahan putranya? Benarkah keluarga Raffi dan keluarga Gigi terlibat perang dingin? Disebut-sebut sebagai pemilik akun Lambe Turah. Apa kata Tatalim? Dua tahun menikah, rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sudah diterpa isu perselingkuhan. Ironisnya, orang ketiga yang diduga meretakkan pernikahan mereka adalah Ayu Ting Ting. Benarkah skandal asmara terlarang Raffi Ayu bukan sekedar isapan jempol belaka? Apa kata pakar mikroekspresi tentang mimik wajah Raffi dan Ayu yang terkesan menutup-nutupi fakta sebenarnya? Dikabarkan kesal pada pengkhianatan sang suami, benarkah Raffi dan Gigi sudah pisah ranjang? Mengapa Ami Kanita, ibunda Raffi, seakan pasang badan untuk membela kesalahan putranya? Benarkah keluarga Raffi dan keluarga Gigi terlibat perang dingin? Selama 30 menit, saya Ovidian mengajak Anda menyorot sebuah peristiwa berdasarkan fakta serta informasi akurat dari sumber terpercaya. Pemirsa, inilah Fokus Selebriti. Klarifikasi Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting tak lantas meredakan isu perselingkuhan mereka. Pasalnya banyak kejanggalan yang seolah sengaja ditutup-tutupi Raffi dan Ayu. Kejanggalan pertama, keterangan Ayu dan Raffi yang menyebut tidak ada pertemuan di kawasan Depok pada tengah malam beberapa hari lalu ternyata berbeda dengan keterangan Ami Kanita, ibunda Raffi. Gini ceritanya, kan waktu itu pada hari itu kan Raffi tuh dapat SMS gelap. Ayu juga dapat SMS gelap pada hari itu, katanya mengancam gitu kan. Nah, Ayu tuh di situ udah mulai jengah kan karena mereka juga kan dekat serta pekerjaannya kan udah sering ketemu lah satu pekerjaan. Katanya bilang gue pengen ketemu gitu kan. Raffi waktu itu habis naik motor, terus dia lagi pokoknya naik motor terus gitu, ya udah kalau lo mau ketemu ya jemput gue di sini, nanti kita ke apartemen gitu. Ya udah, jadi si Raffi sama Ayu ya ke apartemen. Nggak benar itu. Cuma dia kan kalau di sini kan cuma main ke rumah mamanya doang. Mamanya tinggal di sini. Nah, mamanya tinggal di sini, kalau dia rumahnya di Lebak Bulus kan. Jangan ke sini juga maksudnya. Jika pihak Raffi akhirnya membenarkan adanya pertemuan tengah malam itu, bagaimana pihak Ayu? Sikap Ayu dan keluarganya justru menambah panjang daftar kejanggalan yang membungkus hubungan Ayu dengan Raffi. Digosipin sama aku. Enggak, no komen lagi. Ini lagi sibuk, ayo banyak buat kerjaan. Tanya aja dia. Iya, teteh biar kuat aja. Jangan tanya saya mulu, tanya langsung ke Gigi sama Raffinya. Gitu, saya mulu yang dicecer soalnya. Tanya Raffi kan kalau ditanya jalan-jalan mulu. Kejanggalan berikutnya adalah kebungkaman Nagita Slavina alias Gigi, istri Raffi. Meski sang adik Marsha Tengker atau Caca ikut menjawab isu kebohongan yang diperagakan Raffi dan Ayu via media sosial, Gigi seakan belum siap menemui awak media. Untuk syuting yang mengharuskan mereka tampil bersama, Gigi memang masih menemani Raffi. Namun untuk skedul acara Raffi, Gigi tak lagi menemani. Seperti kemarin di sebuah acara otomotif, Raffi tampil sendiri. Sebenarnya tadi datang sini mau sama Gigi sama Rafathar, tapi acara sore jam 10. Nungguin anak bangun dulu. Pas bangun buang-buang air masih nggak enak badan, jadi sama mamanya disuruh istirahat, jadi saya berangkat sendiri ke sini hari ini.
Lalu benarkah Raffi dan Gigi terlibat perang dingin dan memutuskan untuk pisah kamar? Benarkah Ami Kanita sudah tak sanggup membujuk Gigi agar ikhlas memaafkan kesalahan Raffi? Kalau saya sih selalu menjaga hubungan baik ya. Pertama-tama saya selalu menjaga hubungan baik, apapun yang terjadi. Sekalipun anak saya salah, saya pasti akan menghadapinya gitu. Gigi itu anaknya pinter, Mas. Dia nggak akan sembarangan ngomong gitu. Seorang istri yang baik nggak akan ngomong yang buruk tentang suaminya atau keluarganya kalau memang tidak diperlukan. Ya beginilah yang memancing ya, intinya ya nggak ada apa-apa, kita baik-baik aja gitu. Ya doain aja, kita baik-baik selalu. Isu keretakan rumah tangga Raffi Ahmad dan Gigi yang disebut-sebut karena kehadiran Ayu Ting Ting turut menjadi perhatian pakar mikroekspresi. Nungki Suwardi menilai ada sebersit sikap cemas, takut dan gelisah yang berusaha disembunyikan Raffi dan Ayu. Pemirsa, ini ada gerakan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang perempuan kepada laki-laki yang bukan pasangannya, yaitu gerakan membuka kedua kaki lebar-lebar dan kemudian di bagian tengahnya itu dicondongkan kepada laki-laki di depannya ya. Biasanya gerakan ini hanya dilakukan ketika seorang perempuan merasa nyaman dengan laki-laki yang di depannya ya. Sayangnya ini kan bukan pasangannya ya pemirsa ya. Jadi ya gerakan ini jadi terkesan seperti mengundang ya. Ada aja. Lu tanyanya sama Gigi, orang gue semalam sama Gigi ditemenin syuting sampai jam 2 malam. Responnya ini adalah respon kaget, terkejut, sampai terbelalak ini dengan matanya terbelalak dan mulutnya itu menganga. Gak nyangka sekali ya pemirsa ya bahwa ada orang yang tahu terkait pertemuan itu. Nah, ketika ditanya lebih lanjut apa yang terjadi, langsung pemirsa ya mundur Raffi Ahmad dan langsung berpaling ya. Ada apa? Kalau emang gak ada apa-apa, relax aja lagi ya. Ini video keterkejutan dari Ayu Ting Ting ya. Di sini pemirsa matanya nampak melotot ya. Di sini matanya langsung berubah menjadi fokus di sini. Tapi sekaligus ininya bahunya itu langsung mengarah ke ini ya, membelakangi penanya, menunjukkan respon penghindaran ya. Ini adalah gabungan dari respon terkejut, takut sekaligus ingin menghindar. Menikah Oktober 2014 silam, rumah tangga Raffi dan Gigi sudah diterpa isu orang ketiga. Bahkan tidak hanya isu selingkuh, Raffi dan Ayu dikabarkan sudah menikah siri. Isu itu mencuat lantaran kedekatan Ayu dan Ami Kanita sudah demikian akrab, seperti menantu dan mertua. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Ayu mentransfer uang secara rutin untuk ibunda Raffi. Nggak ada, saya sih percaya aja nggak mungkin sebuah bank besar bisa mengeluarkan ya, ada hukumnya, ada undang-undangnya gitu. Jadi nggak mungkin mereka ngeluarin data sembarang nasabah tuh nggak mungkin. Saya sih percaya itu. Jadi ini hanya kerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika benar hubungan Raffi dan Ayu lebih dari sekedar rekan kerja, wajar jika banyak yang mengecam mereka berdua. Simpati pun berdatangan untuk Gigi yang disebut-sebut sebagai istri yang teraniaya. Tadi malam saya juga kerja bareng sama Raffi, salah satu acara baru kita berdua. Tapi kan itu kan beberapa jam kebersamaan saya tidak full bersama mereka kan gitu. Nah beruntungnya saya ketika melihat sesuatu itu pasti saya mengarahkannya yang positif. Ini kedekatan yang dibicarakan orang saya tidak melihat di depan mata saya. Jadi saya tidak mau terbakar berita-berita negatif. Dua-duanya juga teman saya, tapi ya mudah-mudahan saja semua beritanya itu tidak benar. Karena kan hanya merekalah yang tahu dan hanya Allah lah yang tahu gitu. Hati-hati buat Raffi. Raffi itu karakternya sangat labil. Jadi jangan sampai ceroboh. Raffi harusnya bersyukur punya istri seperti Nagita yang aura birunya itu bagus. Aura biru itu untuk usaha bagus. Artinya Raffi belum tentu sehoki seperti sekarang ketika ketemu dengan jodoh di luar atau pasangan di luar Nagita. Lantas bagaimana dengan akun Instagram yang pertama kali memposting foto pertemuan Raffi dan Ayu di kawasan Depok? Benarkah kepemilikan akun Lambe Turah adalah Tatalin, manajer Bella Sophie?
juga, sedangkan dia itu pernikahannya digadang-gadangkan dan sampai seperti itu, tapi ternyata ujung-ujungnya kayak gitu ya percuma gitu. Sebagai artis cari prestasi aja lah, jangan cari pemberitaan ngeksis kasus orang, dah itu aja. Pemirsa, isu skandal asmara Raffi Ahmad dengan teman seprofesinya Ayu Ting Ting terus menggelinding panas. Bahkan keharmonisan pasangan selebriti yang menikah 2 tahun lalu kini dipertaruhkan. Ya, sejak diterpa badai perselingkuhan, Nagita Slavina yang biasanya setia menemani Raffi Ahmad mendadak menghilang. Jikapun ia ada mendampingi syuting Raffi, itu hanya sekali. Benarkah Nagita Slavina terpukul dengan pemberitaan miring ulah suaminya di luar rumah? Gue mah udah biasa, udah cuek aja bos, mau diberitain apa juga udah cuek aja lah. Yang paling penting gue nggak jahat sama orang, nggak ngerugiin orang, nggak zolimin orang. Gigi mah paling baik, nggak pernah protektif. Berarti nggak ada apa-apa, Pi ya? Ya nggak ada bos. Oke lah. Oke, sip. Tenang dan terkesan cuek, begitulah Raffi Ahmad menanggapi berita skandal asmaranya dengan Ayu Ting Ting. Namun faktanya, sejak isu perselingkuhan itu mencuat, Gigi seperti menghindar ditanya soal Raffi. Benarkah di balik diam Gigi, tanggul kesabaran Nagita roboh dengan ulah Raffi? Lewat pernyataan Jessica Iskandar terungkap fakta, Gigi kerap mencurahkan kegundahan hatinya di hadapan sahabat dekatnya itu. Benarkah di balik keharmonisan rumah tangganya bersama Raffi, Gigi menyimpan sekam? Aku no komen, soalnya tuh bukan urusan aku, jadi aku nggak mau ikut-ikutan. Iya, tapi itu bukan hak aku untuk bicara, jadi kalau mau tahu, mendingan ke yang bersangkutan. Takut. Ya ada curhat, cuma kan ya masa kalau teman curhat terus aku kasih tahu kan kayaknya aku bukan orang yang, maksudnya gini, orang mau cerita apa sama aku pasti terbuka, aku pasti terima. Tapi kalau aku untuk ngasih tahu ke orang lain kayaknya aku nggak baik, bukan sahabat yang baik kalau seperti itu. Sayangnya Jedar tak mau mengumbar apa isi curahan hati Nagita Slavina. Yang pasti bocoran sahabat dekat Nagita Slavina tersebut mengundang teka-teki. Benarkah kabar pertemuan tengah malam Raffi Ayu di sebuah apartemen membuat hubungan harmonis keluarga besar Raffi dan Nagita Slavina retak? Ya pasti ada clash lah, pastilah gitu. Kalau saya bilang munafik baik-baik aja itu juga nggak mungkin ya. Kalau orang udah ada itu pasti ada clash lah pasti. Gue mah dari dulu sampai sekarang nggak pernah, kalau masalah yang kayak gitu-gitu nggak pernah ini, ya udah deh jalanin aja, udah nggak pernah ribet-ribet gitu. Mau berita apa deh dulu ya, gue mah terserah, santai aja. Yang paling penting kan istri anak bisa di handle. Ya, ini memang bukan kali pertama Raffi dirundung isu perselingkuhan. Jauh sebelum mengenal dan memperistri Nagita, Raffi sempat dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Ayu Ting Ting yang kala itu masih berstatus gadis Ting Ting. Kabar ada relasi asmara Raffi Ayu memang masih jadi teka-teki. Namun kabar tersebut cukup menyedot perhatian publik, apalagi pernikahan Raffi Gigi 2 tahun lalu digadang-gadang menjadi pernikahan termegah dan wah. Ironis rasanya jika harus karam karena perselingkuhan dan orang ketiga. Ya kayak nggak balance aja ya dengan biaya pernikahan sama kehidupannya, terus sama keadaan sekarang. Gitu, nggak balance aja sih kalau saya lihat. Gitanya juga orangnya kalau kita lihat kan baik, keibuan, sayang sama keluarga. Ya kalau memang itu terjadi perselingkuhan antara Raffi sama Ayu Ting Ting sih sangat disayangkan. Miris juga, sedangkan dia itu pernikahannya digadang-gadangkan dan sampai seperti itu, tapi ternyata ujung-ujungnya kayak gitu ya percuma gitu ya. Ada filmnya yang janji suci seperti itu, tapi ya ternyata itu semua nggak ada keseriusannya kalau ternyata dia ke gap selingkuh.
Sementara Gigi masih menepi dari awak media. Tata Lim yang disebut-sebut Nikita Mirzani, otak dibalik akun penyebar rumor panas skandal asmara Raffi Gigi, akhirnya keluar buka suara. Dengan nada penuh menahan geram kecewa, sang manajer sejumlah selebritis itu menantang Nikita membuktikan tudingannya. Oh, gue tahu nih yang punya akunnya siapa nih. Setelah gue lihat dari bawah ke atas, kok ada satu, gue nggak tahu itu apa. Ada satu perempuan yang tidak pernah diposting dan tidak pernah dibikin berita sama dia. Dan itu jadi tanda tanya besar buat gue. Dan gue lihat di followingnya kan cuma 10 orang. Kok cuma ada Tata Lim? Jadi gue kayak, gitu, oke. Segitu doang loh. Kayaknya terlalu gampang untuk dilacak gitu. Saya nggak pernah tahu isi dalam akun tersebut itu apa, gitu loh. Kalau dibilang artis saya nggak ada diberitakan di dalam akun tersebut, saya aja nggak pernah tahu itu akun, saya aja nggak pernah follow itu akun. Kalaupun artis tersebut ngomong itu saya, ya buktikan dong. Saya tantang kok. Geram dengan tudingan yang dilayangkan Nikita Mirzani, Tata Lim mencurigai Nikita Mirzani hanya menebar sensasi untuk melambungkan pamornya. Jangan mencari kesempatan di pemberitaan orang, di kasus orang. Kita sebagai artis cari prestasi aja lah, jangan cari pemberitaan ngeksis kasus orang, udah itu aja. Selidiki dulu sebelum berkata. Berkatalah dengan baik, dengan benar, dan berkatalah dengan jangan main asal tuduh. Saya minta apapun yang kamu lakukan terhadap nama saya, tolong bersihkan nama saya. Ujian kesetiaan Nagita Slavina sebagai istri Raffi Ahmad seolah tak pernah berhenti. Skandal asmara Raffi dengan wanita lain seolah menjadi langganan konsumsi halayak ramai. Sanggupkah Nagita Slavina bertahan mengayuh biduk rumah tangga bersama Raffi hingga akhir hayat? Mungkinkah isu skandal asmara terlarang yang menerpa suaminya bisa semakin merekat janji suci Raffi Gigi atau sebaliknya? Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Ya, mungkin itulah kenyataan yang sedang dihadapi pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. 2 tahun merajut bahagia rumah tangga, Raffi Ahmad digadang-gadang sebagai pasangan terkaya dengan penghasilan dan aset bisnis merajalela. Akankah bangunan bahagia keluarga Raffi Gigi karam diterpa isu skandal asmara? Entahlah, hanya waktu yang bisa menjawabnya. After Hours Music with Gigi, Global TV mempersembahkan kembali untuk yang ke-8 kalinya. After Hours Music bersama Gigi, Jumat 23 September 2016 di Empirika, SCBD, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Harga tiket Rp200.000. Tiket dapat diperoleh di GoTix, 7-Eleven Store, www.ibudibio.com, www.rajakarcis.com, Indomaret, Panorama Tours. Info selengkapnya kunjungi www.globaltvmobile.com, www.globaltv.co.id, @globaltvseru, @globaltv_event. Pemirsa, saya Ovidian undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Fokus Selebriti setiap Senin sampai Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Global TV Seru. Terus follow Twitter Fokus Selebriti di @fosel_globaltv dengan hashtag inspirasi perempuan. Terima kasih dan sampai jumpa.